Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah perumusan Pancasila dan analisis survei tentang pengetahuan sejarah Pancasila di masyarakat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aditya Putra Ramadhani dan rekan-rekan saya Fitri Ramadhani, Muhammad Aminullah Ahmad, Vivi Andriani, dan Ahmad Devi Afandi akan membacakan sejarah perumusan Pancasila terlebih dahulu. Lahirnya dasar negara Indonesia. Pancasila melalui proses perumusan yang cukup panjang dan banyak tokoh yang terlibat dalamnya. Perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Zunbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan merupakan tindak lanjut atas janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Badan ini beranggotakan 64 orang yang terdiri atas tokoh dari Indonesia dan 7 perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan 2 wakil ketua yaitu R.P. Suroso dan Ichibangese Yasuo dari Jepang. BPUPKI telah menyelenggarakan 2 kali sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI untuk membahas dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan rencana Undang-Undang Dasar. Sidang kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945, membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Perumusan dasar negara dimulai pada sidang pertama BPUPKI yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, 3 tokoh bangsa Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengusulkan poin-poin dasar negara. Muhammad Yamin menyampaikan poin-poin dasar negara Indonesia pada pidato tidak tertulis pada 29 Mei 1945. Poin tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain poin tidak tertulis, Muhammad Yamin juga mengusulkan rancangan 5 dasar negara yang merupakan gagasan tertulis rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo juga mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada sidang 31 Mei 1945, yakni paham persatuan perhubungan negara dan agama sistem Badan Permusyawaratan Sosialisasi Negara Hubungan Antar Bangsa dan bersifat Asia Timur Raya. Pada hari terakhir sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan dinamakan Pancasila. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Seluruh usulan dari ketiga tokoh bangsa Indonesia tersebut kemudian ditampung dan dibahas dan dirumuskan oleh Panitia 9 yang dibentuk BPUPKI. Panitia 9 dan Piagam Jakarta Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokrosudjoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, Bapak A.A. Maramis Ahmad Subarjo. Panitia ke-9 kemudian merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945.
Isi dari Piagam Jakarta sebagai berikut ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berakhirnya kerja BPUPKI pada 7 Agustus 1945. Dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 9 Agustus 1945 diketuai Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini beranggotakan 21 orang. Namun tanpa sepengetahuan Jepang, Soekarno menambah 6 orang lagi, sehingga total ada 27 anggota. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada 24 Agustus 1945. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan Dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dari hasil survei kami ke masyarakat tentang pengetahuan Pancasila, dari 38 orang yang menjawab survei kami, 100% sudah mengetahui apa itu Pancasila. Dan yang menjawab pertanyaan dari kalangan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Namun sebagian banyak yang menjawab dan mengerti apa itu Pancasila ketika di SMA atau SMK. Sebagian dari mereka juga sudah mengetahui tanggal-tanggal penting Pancasila seperti kapan Pancasila disahkan, kapan memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kapan diperingati Hari Lahir Pancasila. Mereka juga sudah tahu betul dan hafal bunyi dari Pancasila, serta sebagian dari antaranya sudah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian hasil analisis sejarah BPUPKI dan hasil survei dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.